Pak Menteri, saya lagi bicara sama Pak Menteri Kesehatan. Jadi kalau pakai angka 96,8 Pak Menteri, 2019 angkanya segitu juga. Diproporsi ke jumlah penduduk itu menjadi 36%. Pak Menteri, kalau itu diproporsi pada jumlah penduduk sekarang, proporsinya menjadi 33%. Artinya turun. Padahal kalau lihat rincian nggak begitu cara berpikirnya. Nah ini angka-angka sendiri saja, Pak Menteri nggak firm menurut saya. Jelas ini Pak, nanti saya kasihkan ke Bapak, kalau Bapak belum ngeprint. Terima kasih Ketua Rapat yang terhormat pimpinan DPR, pimpinan Komisi 8, Komisi 9, yang terhormat Pak Menteri berserta jajarannya. Tadi mendengar penjelasan dari pemerintah, khususnya dari Pak Menteri Kesehatan, yang menyebutkan bahwa PBI dibatasi 96,8. Boleh interaktif Pak Ketua untuk mengklarifikasi angka? Itu dasarnya di mana ya Pak Menteri? Di Undang-Undang APBN Pak, setahu saya. Saya baca ini Pak, Undang-Undang APBN, rincian APBN, Peraturan Presiden nomor 118 tahun 2025, lampiran 3, rincian APBN tahun 2026, halaman 351. PBI itu 146 juta Pak, dengan anggaran 58,9 triliun. Coba ke slide Pak Menteri Sosial, halaman berapa tadi? 7. Halaman 7 coba. Pak Menteri, saya lagi bicara sama Pak Menteri Kesehatan. Jadi kalau pakai angka 96,8 Pak Menteri, 2019 angkanya segitu juga. Diproporsi ke jumlah penduduk itu menjadi 36%. Pak Menteri, kalau itu diproporsi pada jumlah penduduk sekarang, proporsinya menjadi 33%. Artinya turun. Padahal kalau lihat rincian nggak begitu cara berpikirnya. Nah ini angka-angka sendiri saja, Pak Menteri nggak firm menurut saya. Jelas ini Pak, nanti saya kasihkan ke Bapak, kalau Bapak belum ngeprint. Itu satu. Kedua, tadi dikatakan Pak Menteri Sosial, ada verifikasi yang berjenjang. Kalau saya nggak salah mencermati tadi, ada semacam kuota Pak, kepada daerah. Betul. Misalnya kuotanya daerah ini 50, yang masukin 100. Lah, padahal 100 kebutuhannya. Akhirnya diutak-atik 50 yang masuk, 50 dipending. Nah ini perlu diperbaiki Pak Menteri. Kalau seperti ini, ya artinya kan di bawah sendiri sudah ada filter. Nah, ini yang nggak pas menurut saya. Jadi kalau terkait hal ini Pak Ketua, dari sisi anggaran itu ruangnya ada. Nggak ada masalah sebenarnya, karena ruangnya memberikan alokasi untuk 146 juta penerima bantuan iuran dengan anggaran 58,9 triliun. Agak berbeda dengan tayangan Pak Menteri Sosial 96,8 dengan anggaran 48 triliun. Itu saja Pak Ketua dari Komisi 11 terkait dengan anggaran. Komisi 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Profesor Dr. Sumi Das Muhammad, Ibu Sari, Pak Saan, para Menteri BPS, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Bappenas, dan BPJS Kesehatan. Komisi 8 tentu tidak bicara PBI, tetapi bicara mengenai DTSN dan bantuan sosial. Di Komisi 8 kami mendorong Menteri Sosial untuk memperbaiki DTSN kita. Menurut kami, bantuan sosial kita sebetulnya termasuk boros juga.
ada PBI, ada KIP, ada dan lain-lain. Intervensinya sebetulnya kalau dijadikan modal bagi masyarakat, mereka bisa meningkat, tidak perlu mendapatkan bantuan lagi, dijadikan modal. Masyarakat miskin kita kalau dikasih modal sekitar 20 juta, itu bisa bergerak naik. Maka karena itu kita mendukung Menteri Sosial untuk data yang ada di kita 10.000 penerima PKH, kemudian ada 18.000 penerima BPNT, dan ada fluktuatif 4.000, 6.000 penerima bansos menurut suasana keadaan. Sementara yang kita perbincangkan hari ini adalah PBI. Saya kira dari sisi anggaran nggak ada masalah. Ini Pak Purbaya tidak mengurai anggaran, tetap seperti itu. Yang kami maksudkan di Komisi 8, bila ada perbaikan data, maka anggaran akan berkurang. Kalau data miskinnya berkurang, mestinya anggarannya berkurang. Maka karena itu kita harus membuat kriteria baru khusus mengenai kesehatan penerima PBI yang tiba-tiba bukan desil 1 sampai 5, tapi 5 sampai 6 ke 10, ternyata orang sakit kalau penyakitnya kronis, yang ini mesti harus ditanggung juga. Jadi tidak berlaku mengenai kriteria PBI itu. Makanya ada orang jantung, cuci darah dan lain-lain. Kalau kriterianya penerima PBI, ya orang yang tadinya kaya bisa juga tidak bisa melakukan penilaian kesehatan itu. Maka saya mendukung Pak Rahmat Pambudi. Jadi harus ada kriteria itu. Jadi bukan saja yang PBI itu, tapi yang masuk desil sampai ke 10 pun kalau penyakitnya tertentu harus dibantu. Karena keadaannya tidak seperti kriteria desil 1 sampai desil 5. Nah, kami tetap mendorong Kementerian Sosial untuk melakukan perubahan dan perbaikan juga kemampuan masyarakat kita. Sampai di Komisi 8 ada namanya wisuda, Pak Ketua. Jadi orang miskin di wisuda sudah menjadi ya tidak miskin lagi, belum kaya tapi tidak miskin, tidak perlu lagi mendapatkan bantuan PKH. Tapi sampai di tingkat tidak mendapatkan layanan kesehatan, menurut kami itu belum bisa. Harus ada pembedaan bantuan sosial PKH dengan bantuan kesehatan. Maka karena itu tidak perlu sebetulnya ribut-ribut di masyarakat, karena toh juga uangnya ada. Kecuali memang yang dibantu ini betul-betul kaya, hanya ingin merasa hebat pemerintah membantu dia. Nah, itu datanya penting. Tapi melihat pertemuan kita hari ini, Pak Ketua, rasanya bisa diselesaikan. Karena idenya ini semua dari berbagai KL, mestinya selesai ini. Nah, yang untuk sekarang yang sudah ribut dan mengeluh, mereka dinonaktifkan, segera dinonaktifkan. Anggarannya juga ada masalah. Nanti sambil perbaikan. Diaktifkan dan kita bayar itu semua supaya masyarakat kita tidak lagi menjerit dan tidak menyalahkan kita. Ini saja Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Rike. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI Profesor Sufmi Dasko, Ibu Sari dan Bapak Saan Mustafa. Yang kami hormati pimpinan Komisi 8, Komisi 9 dan Komisi 11. Yang kami hormati Menteri Bappenas Republik Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, kemudian Menteri Kesehatan dan BPS Republik Indonesia. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya tidak ada di komisi terkait, tapi saya diundang. Terima kasih karena sekarang di Komisi 13 tentu soal sistem jaminan sosial nasional adalah soal HAM warga negara yang dimandatkan juga dalam peraturan di nasional kita maupun dalam peraturan internasional. Nah, oleh karena itu menurut saya kita kembali sedikit pada Undang-Undang 40 2004 yang mengamanatkan adanya kenapa kita bisa ada BPJS sekarang ini. Undang-Undang tentang SJSN ada prinsipnya 7, Undang-Undang kegotong royongan,
kemudian prinsip nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, dan kepesertaan wajib. Lalu kemudian lahirlah Undang-Undang BPJS 25 Oktober 2011. Saya dengan Ibu Putisari berjuang waktu itu di Komisi 9. Kami sama-sama dalam keadaan hamil. Disahkan di paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2011 dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2011. Undang-undang ini lahir tidak dengan mudah, Bapak Ibu yang kami hormati. Undang-undang ini bertahun-tahun kami perjuangkan. Dan kemudian lahirlah PP nomor 75 tahun 2021 tentang pelaksanaan program PBI Jaminan Kesehatan dengan sasaran utamanya fakir miskin, masyarakat tidak mampu, kelompok rentan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan saya teringat bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo pada saat pelantikan di paripurna DPR, bahwa tidak menginginkan lagi adanya kebijakan yang tidak berbasis pada data faktual atau berbasis hanya pada data statistik yang terindikasi tidak sesuai dengan kebutuhan real dan kondisi real rakyat Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi dikatakan peserta PBI yang ditanggung oleh APBN 96,5 juta sekian begitu, dan kemudian tadi disampaikan oleh Pak Dolfi, pimpinan dari Komisi 11, sebetulnya ada 146 juta yang telah diputuskan penerima PBI dengan anggaran 58,9 triliun. Pertanyaan pertama saya adalah kenapa masih harus ada, tadi dari fraksi PKB mengatakan kenapa harus ada yang masih dibebankan pada APBD? Pada APBD dengan total kepesertaan data tadi disampaikan per bulan Februari ada 47.392.788 orang masih dibebankan kepada APBD. Padahal di dalam APBN sudah diamanatkan 146 juta dan yang telah dialokasikan 96,515 juta. Artinya keseluruhan peserta PBI saat ini adalah 143.908.093 peserta. Dikalikan jumlah penduduk Februari saat ini, kalau di googling ini juga datanya belum pasti, tapi anggaplah benar 287,041161 jiwa. Artinya dengan prinsip yang tadi sasaran utama penerima bantuan iuran, dari 143,98 juta jiwa, artinya jumlah penduduk miskin Indonesia saat ini 50,31%. Bapak Menteri Keuangan, tentu ini bukan kondisi yang baik-baik saja. Kalau dikalikan ya, apakah ini data yang faktual? Karena kalau 50,31%, saya mohon masukan dari senior-senior Komisi 11, dari semua yang hadir di sini, apa kategori negara kita jika 50,31% tidak mampu? Sehingga menurut saya ini juga sangat tidak baik. Bagaimana sebetulnya Presiden Prabowo berupaya agar anggaran itu turun langsung ke desa, agar pendataan itu sebetullah harus dimulai dari desa. Oleh karena itu izin saya merekomendasikan, pertama saya sepakat reaktivasi peserta yang dinonaktifkan tadi segera, karena ini mohon izin pimpinan, mereka sangat, ini persoalan nyawa. Ada 120.472 orang kali 42.000 kali 3 bulan hanya 15,179 miliar, bukan uang kita. APBN bukan uang saya, bukan uang kita, uang rakyat. Saya kira cukup ini, saya yakin Pak Purbaya juga akan mengatakan tadi cukup karena sudah dialokasikan, sebetulnya tinggal diturunkan. Yang kedua adalah benahi ekosistem data yang terintegrasi mulai dari desa dan kelurahan. Saya yakin bahwa anggaran tepat sasaran, jika data tepat sasaran, basis anggaran adalah data dasar negara begitu. Karena itu saya dalam hal ini mengapresiasi khususnya kepada Bapak Prof. Dasko yang menginisiasi adanya prolegnas prioritas 2026 tentang RUU 1 Data Indonesia yang diinisiasi oleh DPR RI khususnya Balik Republik Indonesia. Demikian pimpinan, sekali lagi mohon dukungannya kita untuk membenahi data negara
karena kita percaya bahwa di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Ini bukan soal deretan angka. Kita bekerja di sini, saya yakin pimpinan, bukan sekedar untuk menghitung secara teknis deretan angka, datasen dan sebagainya. Keberhasilan kita bukan apa yang ditayangkan dalam PowerPoint, tapi keberhasilan kita ketika kita sejalan dengan Presiden Prabowo bahwa anggaran itu harus berbasis pada data agar pembangunan programnya semua terukur, terarah dan tepat sasaran, termasuk bagi peserta penerima bantuan iuran. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.